Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Putra Bayu di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ini ada anggota dari kelompok kami, ada Ahmad Ifan, Aditya Haidar, Eldisa Gibran, dan saya sendiri Ananda Putra Bayu. Pertama ada Cafe Pos. Cafe Pos adalah perangkat lunak sistem point of sale yang dirancang untuk digunakan di lingkungan kafe atau restoran kecil hingga menengah. Sistem ini memiliki fungsi utama untuk mengelola akun kasir, menata produk yang dijual, memproses transaksi penjualan, mencetak struk pembayaran, serta menyediakan laporan transaksi untuk pemilik atau admin. Pos ini dijalankan pada platform desktop web, dapat diakses melalui browser admin maupun kasir, yang memiliki tujuan utama yaitu mempermudah proses transaksi penjualan, menjaga akurasi stok barang, serta menyediakan data transaksi yang dokumentasi dengan baik dan dapat diakses secara real time. Nah, kebutuhan fungsional dari aplikasi ini ada banyak ya. Ini ada SFS-nya, dari login, halaman beranda, halaman produk, data-datanya, terus ada halaman kasir, dan lain-lain. Ada transaksi juga, riwayat transaksi. Terus ada yang kebutuhan fungsi non-fungsional, atau kriteria atau kualitas yang batasan yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem untuk mendukung fungsi utamanya, seperti performance, availability, recoverability, usability, supportability, security, dan scalability. Ini juga udah dimasukkan ke SRS-nya tadi. Terus ada ruang lingkup. Pengujian ini difokuskan pada verifikasi semua fitur fungsional yang tercantum dalam user story, validasi keamanan sistem autentikasi, dan pengujian performa dasar aplikasi. Pengujian akan mencakup skenario normal dan edge case untuk memastikan sistem berfungsi dengan baik dalam berbagai kondisi. Lalu lanjut ke fitur yang diuji, ada model autentikasi, kebutuhan fungsional, autentikasi akun, terus ada modul akun, membuat akun, mengedit akun, dan menghapus akun. Ini juga fungsional, terus ada modul produk, membuat produk, memunculkan produk, dan mengupdate stok dari produk itu sendiri. Ini juga kebutuhan fungsional. Lalu ada modul yang order, ada menambah item, memperlihatkan jumlah total item, dan checkout item, dan juga add transaksi item. Ini juga kebutuhan fungsional. Lalu ada modul transaksi, yaitu mencetak invoice dari transaksi, dan melihatkan transaksi history yang sudah dijalankan. Ini juga fungsional. Lalu ada fitur-fitur yang tidak diuji. Ini fiturnya terdapat di aplikasi tapi tidak dicantumkan pada user story. Beberapa ada delete produk, edit produk, menghapus produk, dan logout. Lanjut ke tim pengujian, ada teman saya Altisa Gibran, yaitu ketua dari testing pengujian ini. Memiliki tanggung jawab berikut. Lalu ada Aditya Haidar, Ahmad, dan juga saya sendiri, yaitu melakukan pengujian level integrasi. Lanjut saja ke jenis pengujian. Pengujian yang akan dilakukan adalah pengujian fungsional. Dilakukan untuk memastikan bahwa setiap fungsi dalam sistem bekerja sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang telah diterapkan. Fokusnya adalah pada validasi input, proses, dan output. Level pengujian ada pengujian unit. Pengujian level ini pengujian harus dilakukan secara terisolasi. Karena itu, tim menguji membuat kode untuk otomasi pengujian di mana terdiri dari beberapa file untuk dilakukan pengetesan pada fungsi yang terdapat pada tabel 1 di lampiran yang nantinya akan di bagian akhir paper ini. Di mana dalam setiap file terdapat mark untuk mempercepat dan mengisolasi pengujian. Terus level kedua ada pengujian integrasi. Pengujian integrasi merupakan pengujian dengan melibatkan beberapa modul untuk satu kasus uji. Pengujian ini berfungsi untuk memastikan bahwa setiap modul dapat bekerja dengan baik bersama dengan modul lainnya ketika digunakan. Rencana pengujian integrasi dapat dilihat pada tabel 2 di lampiran. Level ketiga ada pengujian sistem. Pengujian sistem merupakan pengujian yang dilakukan secara end-to-end. Pengujian ini berfungsi untuk memastikan bahwa sistem secara keseluruhan dapat bekerja dengan baik berdasarkan kebutuhannya.
tidak hanya terisolasi antar satu unit ataupun antar beberapa modul saja, tetapi satu proses fungsional yang utuh. Rencana pengujian sistem juga dapat dilihat di tabel ketiga di lampiran. Lanjut ke perangkat lunak pengujian, ini ada spesifikasi dari perangkat lunak yang akan kita jalankan, dari sistem operasi, bahasa pemrograman, TPMS, dan lain-lain. Lalu ada perangkat keras yang akan digunakan tim penguji kita, ada prosesor, RAM, dan juga storage-nya. Lalu ada konfigurasi basis data dan server, agar sistem dapat berjalan dan diuji dengan baik, dibutuhkan konfigurasi lingkungan yang mencakup basis data dan server web. Kita pertama akan menggunakan basis data yaitu SQLite. Pembuatan inisiasi database dapat dilakukan dengan menggunakan kode ini. Lalu ada server web yaitu Apache dari XM. Ini aplikasinya lokal, jadi setiap komputer harus menyalakan XM dulu dan menjalankan Apache. Lalu ada tools dan library pendukung. Dalam proses ini, pengujian ini digunakan PHP unit sebagai framework utama untuk menguji fungsionalitas dari setiap unit kode secara terisolasi. Lanjut ada timeline pengujian. Pengujian dilakukan bertahap berdasarkan levelnya. Estimasi waktu yang dibutuhkan yaitu 2 hari untuk pembagian tugas seperti ini. Ada penyusunan rencana pengujian yaitu 4 hari. Pengujian level unit 3 jam, level integrasi 6 jam, dan level sistem 6 jam. Lalu ada penyusunan laporan yaitu 1 hari. Pada lampirannya dari tabel yang tadi digunakan untuk pengujian yang unit, sistem, dan juga integrasi. Ini agak lumayan banyak. Tapi karena saya bagian integrasi, kita langsung skip aja ke integrasi. Oke. Jadi pertama ada model autentikasi dan modul user, yaitu memastikan admin dapat membuat akun kasir baru dan akun tersebut dapat login ke sistem. Pastikan bahwa halaman beranda besar benar-benar halaman beranda admin. Nanti langkah pengujiannya. Terus kasus kedua, memastikan bahwa ketika admin sudah menghapus akun kasir, maka kasir tersebut tidak dapat login ke sistem. Yang ketiga, memastikan bahwa ketika admin menambahkan produk baru, maka kasir dapat menambahkan produk tersebut dalam order baru. Yang keempat, memastikan bahwa ketika kasir melakukan checkout order, maka stok produk berkurang. Dan yang terakhir, memastikan bahwa ketika kasir checkout order, maka akan tercatat entry riwayat transaksi baru. Ini untuk rencana pengujiannya. Lalu ada laporan pengujian. Ini sama ya kayak tadi, ada cafe post. Terus ada bagian-bagian dari tim kita, siapa saja tanggung jawabnya, pengujian unit, terus ada integrasi sistem. Kita lanjut aja ke langsung pengujiannya. Pertama, ada memastikan admin dapat membuat akun kasir baru dan akun tersebut dapat login ke sistem. Pastikan bahwa halaman beranda benar-benar halaman beranda admin. Kita buka lampirannya untuk pengujian sistem. Di sini, output yang diharapkan terdapat akun kasir baru dengan username kasir 2 dan password kasir 2. Kita coba, kita login admin, login, data kasir, kita buat kasir 2, passwordnya kasir 2, kita simpan. Oke, sudah terlihat ada daftar kasir. Kita kembali ke account lagi, kita coba login kasir 2, dan bisa. Maka uji pertama ya, untuk pengujian integrasi hasilnya lolos. Kedua, memastikan bahwa ketika admin sudah menghapus akun kasir, maka kasir tersebut tidak dapat login ke sistem. Kita coba lagi logout. Kalau kita login sebagai admin,
Kita buka halaman data kasir, kita akan menghapus kasir kedua. Akun browser dihapus. Kita kembali, kita logout. Lalu kita coba login lagi ke kasir kedua yang baru kita hapus. Coba login gagal. Nah, maka benar login ditolak dan terdapat notifikasi login gagal. Kesimpulannya, uji ini lolos. Uji yang ketiga, yaitu memastikan bahwa ketika admin menambahkan produk baru, maka kasir dapat menambahkan produk tersebut dalam order baru. Pertama kita login ke admin. Ke halaman data produk. Kita buat produk baru. Produk 3 karena walaupun di sini tulisan produk 2, tapi kita udah karena saya mencoba dan produk 2, jadi kita coba produk yang berbeda sehingga mudah untuk dilihat. Produk 3 dengan harga 5.000 dan stok 5. Kita simpan, produk besok ditambahkan, kita kembali, lalu kita logout, login ke kasir 1. Kita cek transaksi baru, terlihat produk ketiga sudah ada di ordernya, bisa kita add dan lain-lain. Maka produk dapat ditambahkan ke order baru, maka lolos. Kita lihat bisa di add. Untuk kasus selanjutnya, kita login sebagai kasir. Transaksi ke halaman transaksi, lalu kita tambah produk ketiga tadi yang tertambah, lalu kita check out. Akan terlihat ada tulisan transaksi berhasil, lalu kita logout, kita login lagi ke admin untuk melihat apabila stok berkurang atau tidak. Kita buka data produk. Kita lihat data produk, stoknya berkurang dari 5 menjadi 4. Maka uji ini lolos. Dan uji yang terakhir, memastikan bahwa ketika kasir mencatat order, maka akan tercatat entry riwayat transaksi baru. Pertama kita login ke kasir, ke halaman transaksi baru, kita add produk 3, kita check out, cancel, benar, transaksi berhasil. Lalu kita akan login. Kita akan login ke admin. Terlihat data transaksi, maka akan terlihat bahwa riwayat transaksinya yang kita lakukan tadi ya produk 3 dengan jumlah 1 sudah tercatat ke kode keempat pada tanggal berikut oleh kasir dengan produk ini. Maka uji ini lolos. Sekian untuk pengujian saya. Selanjutnya ada rekomendasi. Berdasarkan hasil pengujian unit menggunakan PHP unit, ditemukan beberapa kelemahan dalam validasi data, khususnya pada bagian entry pengguna dan produk. Beberapa field penting seperti username, password, nama produk, harga, dan stok masih memungkinkan bernilai 0 atau bahkan negatif, yang berpotensi menyebabkan inkonsistensi data atau kerusakan sistem. Rekomendasi perbaikan adalah: pertama, tambahkan validasi ketat di sisi back-end untuk mencegah input 0 dan nilai negatif. Tambahkan pengecekan logika bisnis pada layer service atau controller, terutama saat menyimpan atau memperbarui data produk. Integrasi hasil pengujian unit dan proses CICD agar anomali dapat segera terdeteksi sebelum rilis. Audit ulang semua field input pengguna untuk menjamin integritas data. Pelajaran yang kita dapatkan selama proses pengujian ini,
pembelajaran penting untuk yang diperoleh adalah pentingnya penggunaan library pengujian otomatis seperti PHP Unit yang dapat mempercepat dan menyederhanakan proses verifikasi logika sistem. Namun jika ditemukan bahwa beberapa test case yang secara logika harusnya gagal justru diloloskan oleh unit test akibat kesalahan pada penyusunan skenario uji. Hal-hal yang perlu didengarkan di masa mendatang. Pertama, menyusun skenario pengujian yang lebih ketat dan realistis. Yang kedua, siapkan lingkungan pengujian yang lebih terstandar dan terintegrasi dengan sistem utama. Yang ketiga, libatkan proses code review untuk unit test agar kesalahan logika tidak terulang. Yang terakhir, sesuaikan data dummy agar mencerminkan data yang valid dan digunakan di dunia nyata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.